Shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Meniati Zai. Saya mahasiswa di STT Shalom Nias dengan program studi PAK. Di dalam video ini, saya akan mempresentasikan atau membagikan kepada kita semua materi tentang keselamatan. Keselamatan dalam hal ini yaitu keselamatan untuk memperoleh hidup yang kekal. Sebelumnya, Allah menempatkan manusia pertama di dalam Taman Eden. Dan Allah memberikan perintah kepada manusia untuk jangan memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat yang ada di dalam Taman Eden tersebut. Namun, manusia memilih untuk tidak taat kepada Allah. Mereka justru memakan buah pohon yang Tuhan larang sebelumnya untuk jangan dimakan. Apa yang terjadi setelah mereka makan? Manusia pun jatuh ke dalam dosa. Seperti pada gambar di sebelah, akhirnya manusia diusir dari Taman Eden. Nah, mulai pada saat itulah dosa-dosa mulai menjalar ke seluruh umat manusia hingga sekarang ini. Nah, seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Ini dikatakan di dalam Roma pasal 5 ayat 12. Seperti yang ada di dalam gambar. Ada gambar pembunuhan, ada perampokan, mabuk-mabukan, dan masih banyak lagi. Nah, apa akibat dari dosa? Akibat dari dosa yaitu seperti yang dikatakan di dalam Roma pasal 6 ayat 23 adalah upah dosa adalah maut. Kedua, kematian menimpa seluruh umat manusia. Roma pasal 5 ayat 12. Ketiga, hukuman dan neraka menanti orang berdosa. Ada di dalam Daniel pasal 12 ayat 2. Dan Matius pasal 25 ayat 46. Disebutkan bahwa manusia yang berdosa akan masuk ke dalam tempat siksaan kekal. Orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Ini ditekankan di dalam Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 15. Artinya akibat dosa adalah kematian yang kekal. Akibat dosa adalah siksaan. Dan kita dilemparkan ke dalam lautan api yang tidak pernah padam. Nah, mari kita perhatikan gambar di sebelah. Di dalam gambar ada gambar manusia yang berdiri di atas kegelapan, ya. Di mana kegelapan itu adalah dosa. Dan kita telah bahas tadi bahwa upah dosa adalah maut. Semua orang telah berdosa dan hukuman itu pasti ada buat orang yang berdosa. Nah, manusia telah berdiri di atas itu karena memang manusia sudah berdosa dan tidak layak. Dan di seberang kita lihat ada tulisan Allah dan kekudusan. Dan di tengah-tengah ada dosa. Artinya dosa telah memisahkan manusia dari Allah. Dosa telah memisahkan manusia dari kekudusan. Ya. Di dalam Ibrani pasal 9 ayat 27 dia berkata di situ, karena manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali dan sesudah itu dihakimi.
Nah, karena katanya di situ hukuman itu pasti, setelah kematian pasti ada penghakiman. Nah, bagaimana manusia bisa memperoleh keselamatan? Nah, di gambar selanjutnya kita perhatikan bersama, ya, setelah manusia telah sadar bahwa dia telah jauh dari Allah karena dosa, bahwa manusia susah untuk mendapatkan hidup kekal, maka manusia pun membuat sebuah usaha atau manusia mencari keselamatan. Nah, tetapi apa yang dilakukan manusia untuk mencari keselamatan itu? Itu seperti tulisan yang ada pada gambar. Katanya di situ, ya, satu, dengan cara beragama. Kedua, kesalehan. Ketiga, berbuat baik. 4, ilmu. Dan selanjutnya yaitu amal. Sebenarnya semua usaha manusia itu adalah sia-sia belaka. Seperti tulisan yang ada di sebelahnya di warna kuning, katanya tidak diselamatkan. Ya, usaha manusia ini sia-sia belaka. Namun, apa yang harus kita perbuat untuk bisa memperoleh hidup yang kekal? Nah, untuk kita bisa mendapatkan hidup yang kekal, yaitu hanya ada di dalam Yesus. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12, ya, dikatakan di dalam situ, Yesus adalah jalan keselamatan satu-satunya, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Artinya hanya di dalam Yesus saja kita bisa memperoleh keselamatan. Seterusnya di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, dia berkata di situ, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, mari kita perhatikan gambar di sebelah. Nah, di gambar manusia berdiri di atas kegelapan dosa, dan di seberang ada kekudusan dan ada tulisan Allah, dan di tengah-tengahnya ada salib dengan tulisan Yesus Kristus. Nah, gambar ini menjelaskan kepada kita bahwa manusia dan Allah yang mendamaikannya adalah Yesus Kristus, kematian Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristuslah yang telah menguduskan kita melalui kematiannya di atas kayu salib. Nah, di gambar sebelah, ya, kita lihat bahwa di bawah kayu salib ada tulisan berkata di situ kematian kekal. Nah, salib telah meremukkan kematian kekal tersebut. Nah, jadi kematian Yesus Kristus di kayu salib membuat kita bisa mendapatkan hidup yang kekal. Kematian Yesus Kristus di kayu salib dan kebangkitan Yesus Kristus telah mengalahkan maut, telah mengalahkan kuasa-kuasa dosa. Bukan karena perbuatan baik tadi, bukan karena amal, bukan karena agama, bukan. Tetapi keselamatan itu
kita peroleh di dalam percaya dan beriman kepada Yesus Kristus. Bagaimana caranya agar kita bisa memperoleh keselamatan tersebut? Nah, ada juga langkah-langkahnya loh. Ya, tidak mudah saja juga kita terima keselamatan tersebut. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu 1. Bertobat. Nah, kita juga harus bertobat. Di mana arti pertobatan adalah perubahan. Artinya, kita harus siap meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kita, perbuatan-perbuatan kita yang tidak sesuai dengan firman Allah. Nah, di dalam 2 Korintus pasal 7 ayat 10 berkata, orang yang bertobat akan menjauhi dan berpaling dari dosa dan berbalik kepada Allah. Seperti digambar ada seorang anak yang datang ke gereja untuk beribadah. Artinya kita kembali kepadanya. Kita datang kembali kepada Allah. Ya. Kita harus siap untuk berubah. Kita harus siap untuk meninggalkan semua kesenangan kita, semua perbuatan-perbuatan dosa. Kedua, beriman. Ya. Beriman adalah ketaatan dalam merespon apa yang dikatakan Allah. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu terdapat di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman berarti percaya, berpegang teguh, yakin. Bahkan di dalam Ibrani pasal 11 ayat 6 katanya, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kita harus beriman. Ya. Seterusnya, yaitu menerima Yesus. Nah, di dalam Wahyu pasal 3 ayat 20, katanya di situ, Yesus berkata, "Aku berdiri di depan pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya." Artinya, Yesus telah ada mengetok pintu hati kita. Ya, pintu di sini menggambarkan hati kita. Ya, Yesus mengetuk hati kita. Ya, Yesus ingin masuk di dalam hati kita. Nah, bagaimana Yesus bisa masuk dalam hati kita ketika hati kita tutup rapat-rapat? Nah, apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita harus membuka hati kita, menerima Yesus, percaya kepada Yesus. Selanjutnya, pengakuan. Di dalam Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10 katanya di situ, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, oleh sebab itu, marilah kita menerima Yesus. Maka Yesus pun datang, maka Yesus pun masuk di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Maka kita pun akan memperoleh anugerah dan kasih-Nya yang kita tidak sadari sedikit pun. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita sudah percaya dan menerima Yesus, maka kita juga memperoleh hasil. Apa hasilnya? Yaitu 1, dosa kita diampuni. Ya, sudah jelas, dosa kita akan diampuni. Dan kita memperoleh keselamatan karena kasih karunia. Terdapat di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Kedua, kita dibenarkan.
terdapat dalam Roma pasal 3 ayat 28. Ketiga, kita memperoleh hidup yang kekal. Ada di dalam Yohanes pasal 20 ayat 31. Keempat, tubuh kita disembuhkan. Di dalam Matius pasal 9 ayat 22. 5. Doa kita dikabulkan. Ya, segala permohonan-permohonan kita akan diberikan kepada kita. Tuhan akan kabulkan kepada kita ketika kita percaya, ketika kita yakin bahwa Yesus itu penuh kasih, Yesus itu juru selamat. Dan yang paling istimewanya yaitu kita menjadi anak-anak Allah. Kita bukan lagi hamba, melainkan anak. Kita bukan budak, ya. Kita sebagai anak, dan kita tahu anak itu adalah ahli waris. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam materi ini kita diajak untuk bisa selamat, untuk bisa datang kepada Yesus, kembali kepada Yesus, untuk kita bisa menjadi anaknya. Jadi saya menarik kesimpulan dari materi ini, yaitu keselamatan dalam Yesus Kristus adalah anugerah Allah yang diberikan kepada manusia melalui iman, bukan karena perbuatan baik. Keselamatan ini merupakan hasil karya penebusan Yesus Kristus di kayu salib yang menghapuskan dosa dan memberikan hidup kekal bagi orang percaya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, demikian saja presentasi mengenai materi keselamatan ini. Saya sadar banyak kelemahan dan kekurangan saya, baik dalam penyampaian materi dan baik dalam kata-kata. Saya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.